Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, inni ansahuka bi thamaniya asya, aku nasihatin kau 8 macam. Iqbalha, terima 8 nasihatku ini. La'alla yakuna amaluka khasman alaik yaumal qiyamah, agar amalmu itu tidak jadi musuhmu nanti, amal ibadahmu malah justru memusuhimu nanti di hari kiamat. 8 tadi itu 4 diantaranya ta'mal minha arba' wa tada' minha arba'. 4 kau lakukan, 4 kau tinggalkan. 4 kau lakukan, 4 kau tinggalkan. Aku nasihatin kamu 8 nasihat ini. 1 dulu yang pertama yang kau lakukan. Wa ammal lawati tada', yang didulukan, yang kau mesti tinggalkan dari 4 perkara itu. Yang pertama, an la tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'at. Jangan terlalu sering banyak berdebat. Li'anna fiha afatun katsira. Karena perdebatan itu dalam masalah agama, ya, maksudnya perdebatan ini. Ini dalilnya apa, ini dalilnya apa, ini gini, tidak berhenti-berhenti. Karena perdebatan itu afatun, membawa banyak dampak negatif, mencelakakan. Wa ithmuha min naf'iha kabirun. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Idhiya mamba' kullu khuluqin dzamin. Karena ketika berdebat, sumber di situ semua akhlak yang tercela. Orang berdebat itu di depan orang gini ini, pasti yang pertama, atau biasanya di televisi. Berdebat di mana? Televisi. Ada apa? Ada acara khusus debat. Ya, munadharah. Debat. Yang debat politik, yang debat ekonomi, yang debat agama gitu. Alhasil macam-macam. Ya, tambah ngawur, tambah terkenal. Nah, tambah edan, tambah tersohor. Karena memang zamannya zaman edan. Kalau ente edan baru laku ente. Kalau istiqomah kurang laku. Ya, jadi harus pinter untuk khariqul adat. Ya, bisa berhentikan hujan, baru terkenal ente. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Bisa nurunkan hujan, ya, baru terkenal. Pokoknya seperti itu sekarang. Ya. Ala kulli hal, la tunadhir ahadan fi mas'alatin mastata'at. Ini mas'alatin pakai nakirah. Ya, ini di masalah apapun nggak usah kita debat. Kalau mau ngomong sama orang, diskusi, dengerin bagus. Tapi kalau sudah debat, ya, apa yang terjadi? Dan di situ banyak penyakit. Pertama, riya. Orang berdebat di televisi itu semuanya mau dilihat orang. Semuanya mau dilihat orang. Wal hasad. Dia nggak akan rela orang lain tadi menang. Lihat orang lain memberi masukan, nggak bisa. Kok aku kalah sama dia, iri nanti. Nanti orang-orang ini takjub ke dia, nggak takjub ke saya. Irinya keluar. Kibir, sombong. Ana khairun minhu. Hegit, dendam. Ya. Wal adawah wal mubahah. Terus saling memusuhi dan saling bangga-banggaan dan lain-lainnya. Ini penyakit semua yang terjadi di munadharah. Ya.
Na'am law waqa'a mas'alah bainak wa baina syakhsin wahid. Nah, kalau memang engkau berbeda pendapat dengan seseorang, anggap orang ini punya pemahaman yang Anda anggap salah, ya. Baina syakhsin wahidin wa qaumin katsirin. Wa kana iradatuka fiha, dan keinginanmu adalah meluruskan kebenaran. Jangan disia-siakan kebenaran. Maka boleh ketika itu kau berdebat atau disebut dengan bahath. Lakin litilkal iradah alamatan. Tapi kalau memang niatnya untuk idharul haq dan la tadhi' al haq, ya, jangan sia-siakan kebenaran, menampakkan kebenaran, ada dua tanda. Pertama, an la tufarriq baina an yang kasifil haq ala lisanik au ala lisan ghairi. Kebenaran itu tidak harus datang dari lisanmu. Lisan yang lain juga bisa. Jadi untuk munadharah ini harus saya yang debat, yang lain tidak bisa. Berarti kau ingin kebenaran dari lisanmu. Nah. Jadi kalau memang kebenaran itu harus angkat, kesalahan harus diluruskan dari tangan siapapun, nggak masalah. Yang penting kebenaran nyampe. Kan sekarang tidak, harus dari golonganku. Nampak kebenaran, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, menampakkan kema'rufan harus dari golonganku. Kalau nggak kali golonganku, nggak. Nah, ini sudah berarti nggak masuk. Kalau gitu lebih afdol sudah nggak usah debat. Nggak usah debat. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal ba'ats fil khala. Kalau mau itu pembahasan itu tidak depan orang. Min an yakuna fil mala, ada apa harus di depan orang di televisi? Lu kan supaya orang tahu semua. Nah, seperti itu. Wasma, ini adzkur laka huna faidah. Dengarkan, aku dengar sampai faidah. Itu terusannya. Gini. Pernah Habib Umar itu ingin diajak berdebat oleh sebagian orang yang mempunyai faham di luar ahli sunnah wal jamaah. Di rumah satu orang, beberapa pemuda mendatangi, bawa kitab semuanya ingin berdebat. Ayo, antum kalau memang membawa kebenaran, ana siap untuk berdebat. Pertama ngomong, terus dia kasih tahu dulu Ahlussunnah wal Jamaah itu ini, kemudian Thariqah Alawiyah itu ini. Sudah. Sekarang saya mau masuk kamar. Yang siap untuk berdebat di antara kalian satu aja, saya tunggu di kamar. 1 lawan 1. Jangan nanti orang 10 orang terus Habib Umar dewean. Mau apa ini? Terus depan orang. Ada apa ini? Atau tawuran nih? Mau apa? Ini intinya mau apa? Mau cari kebenaran kan? Kalau mau cari kebenaran, jangan banyak-banyak. Nanti yang ini kalau nggak bisa ini kalah ini, tidak habis-habis. Ini tidak mau ini, ya. Yang ini tidak bisa jawab, ini carikan jawaban. Pikirannya cari jawaban, bukan cari kebenaran. Nah, sekarang utus satu di antara kalian siapa? Ayo masuk kamar sama saya, kunci, ayo munadharah sama ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau masuk kamar. Almarhum Umar Mulakhela ketika itu yang mana? Ayo, siapa yang mewakili? Tidak ada yang mau. Karena kalau debat di kamar, kalah menang itu tidak malu. Nanti sekarang debat sama anak di depan orang gini. Kasful, ya. Gimana menurut ente masalah ini? Halal, tidak bisa. Halal dari mana? Halal ngawur ente. Loh, tidak bisa ini dalil-dalilnya. Wah, bahlul ente. Mana ini? Dia semakin tak cecer, semakin dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak bodoh. Dia bisa. Dia harus ngalahkan saya. Bukan karena nyari kebenaran sudah. Karena depan orang. Malu kalau nggak bisa jawab. Coba masukkan kamar, kunci. Perdebatan tidak akan lama. Karena tidak ada yang lihat. Mau apa? Mau pinter-pinter ngomong, sabar delok tembok.
Berarti memang benar-benar iradatul haq. Makanya katanya ulama, an-nasihah itu jangan amamal mala. An-nasihah amamal mala fadhihah. Yaitu perdebatan di televisi lebih banyak, ini kan nasihatnya beliau. Makanya ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Kebanyakan orang-orang ini yang sudah dapat hidayah jadi sesat gara-gara kebanyakan apa? Jidal, debat. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatahallahu alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jidal. Kalau Allah pengen kepada hambanya kebaikan, dibukakan pintu beramal, ditutup pintu perdebatan. Jadi malas debat, amalnya Masya Allah. Itu kalau Allah pengen kebaikan kepada hambanya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran aghlaq alaihi babal amal wa fatahu alaihi babul jidal. Kalau Allah enggak pengen kebaikan alias Allah pengen keburukan kepada hambanya, ditutup pintu amal. Terus amal enggak, tapi jidal Masya Allah, laris manis. Itu berarti orang itu memang Allah enggak pengen. Ya. Ini jangan suka berdebat. Ada orang itu ilmunya debat, nuntut ilmu jauh-jauh cuma bisa debat. Ente iya pernah ketemu ada orang lulusan dari pondok pesantren di luar negeri. Waduh, duduk masalah maulid itu bid'ah, masalah ini tuh ini, diem aja ketemu. Kemudian saya tanya gini, ente berapa tahun mondok? 8 tahun mondok. 8 tahun mondok. Jadi wis pokoknya ilmunya berkisar tentang tauhid pokoknya harus tidak boleh tawasul, tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh istighatsah bil maut, bil amwat, ya bil mauta atau bil amwat atau sholihin, tidak boleh maulid, tidak boleh tahlil, tidak boleh kirim doa bagi orang meninggal. Yes, 8 tahun itu belajar itu tok. Kita waktu menjawab agak kewalahan, karena pinter memang 8 tahun. Setelah selesai kita tanya ke dia. Sekarang saya mau tanya balik. Apa? Kalau umpama ya, saya ini tasyahud di dalam sholat. Kan sunnahnya apa? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah yusir. Ini kan? Nah, ini bagi orang yang punya tangan. Lalu yang putus tangannya gimana? Aduh, tidak pernah dengar itu. Ini urusan paling pentingnya ibadah itu sholat. Gimana kalau sholat orang ini tangannya putus? Asyhadu an la ilaha illallah kan gini. Ini putus, terus gimana? Mau ganting ini? Ngamuk kan malaikat. Ganting ini. Kamu ganting ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa pindah yang kiri? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kayak ada orang Madura sholat di Masjid Ampel. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengah-tengah sholat gatel. Jadi dia gini buat ngaruk, akhirnya gantinya yang ini pakai yang kiri. Terus habis itu balik lagi. Ya apa ini? Sekarang gimana? Apa yang harus saya lakukan ini? Saya tangannya putus ini, bingung dia ya apa ya. Nah, ini gini-gini ini penting dipelajari juga. Kalau inda Syafi'iyah, kalau orang tangannya putus asyhadu la ilaha illallah, cuman pakai takdiron, sekiranya ada tangan itu tetap pakai ini. Berarti nggak bisa keluar asyhadu la ilaha illallah. Itu kayak seakan-akan gitu, tidak diganti tangan yang lain, wala diganti tangan kiri. Karena nasnya itu pakai sababah. Tidak bisa diganti wusta, tidak bisa diganti yang khinsir, binsir atau ibham. Terus, inti 8 tahun taklim, mulai bid'ah, syirik, nggak ada selesainya. Al-Imam Syirazi, ada namanya Imam Syirazi. Al-Imam Syirazi ini ahli 4 mazhab.
Ya. Ente tahu semua mazhab itu dikupas habis. Dalil saknasnya semuanya. Ditanya gini umpama, Al-Imam, apa hukumnya ini? Ini di mazhab Syafi'i hukumnya gini, di mazhab Maliki hukumnya gini, mazhab Hanafi, Hambali seperti ini, dan Ar-Rajih ini. 4 mazhab. Dan dia bangga. 4 mazhab. Akhirnya ada satu orang datang kepada dia, ya Allah, miskin ente. Loh, miskin kif ente? 4 mazhab mana bisa? Kalau umpama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, Hanafi ini mereka istolahu, damai. Terus kita orang tidak ruwet-ruwet, kita mending jadikan mazhab satu aja. Umpama 4 mazhab, 4 imam ini jadi satu semuanya, sepakat, tidak usah mazhab-mazhaban jadi satu. Di mana ilmu muntek wis? Ilmu inti mazhab ini gini mazhab hilang semua. Langsung fahim, fakuh ya Allah salah. Ilmu debat tok yang nggak pelajari. Ini Syafi'i gini nih, wah laki perempuan bersentuhan batal wudhu atau tidak? Wah, batal wudhu. Ada yang mengatakan tidak batal kalau kecuali dengan syahwat. Ada yang mengatakan macam-macam dalilnya ini dalil. Yes, segitu bulet aja. Ya. Kita nih tidak repot-repot, sudah kita mengikut mazhab Syafi'i ya wis itu. Yang penting lainnya jangan disalahkan. Bas, selesai. Akhirnya Imam Syirazi setelah digitukan tobat ya, ditinggal ilmu seperti itu masuk ke tasawuf. Bersihin hati, semuanya ilmunya lebih manfaat. Oh punya tafsir, punya semua ini orang alim ini. Ya, maka itu jangan suka debat. Ya. Apalagi yang suka debat ini ente yang masih kelas-kelas Abu Suja, ini kelas suka debat. Oh enggak bisa, mau debat. Ya, nah lihat kebanyakan seperti itu. Ada apa? Ya. Belum, apalagi yang tidak mondok debat banyak. Biasanya di kampus. Masya Allah, mujtahid semua di kampus ini. Kalau duduk bareng sama teman-temannya bawa Quran, bawa hadis. Kayak Imam Syafi'i. Hal ini tidak boleh karena Al-Quran mengatakan seperti ini, berfatwa sendiri, berijtihad sendiri melalui Quran dan hadis. Ya. Ini yang katanya Syekh Ramadhani Al-Buti, hancurnya agama Islam dari pemahaman orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ente kira mau ngasih fatwa itu segampang itu. Ente harus tahu Quran, ente tahu hadis, ente tahu ijma, ente tahu qiyas, ente kenal usul. Ente tahu usul, ente harus baca furu'ul masail ya, fatwanya ulama. Baru ente ngeluarkan fatwa. Ini enggak. Waktu Quran terjemahan mana? Quran terjemahan, hadis terjemahan, terus duduk sama teman-temannya ngupas gimana masalahnya. Ramadan masuk hari tanggal berapa? Ru'yah atau hisab? Belajar dulu. Ini mondok 5 tahun aja. Sampai umdah selesai di sini, bahkan sampai minhaj selesai, tidak bisa berfatwa. Katanya Habib Umar selesai minhaj itu cuma ba'd fardu kifayah. Berarti kita sudah punya ilmu ba'd fardu kifayah. Kayak ilmu wajib insya Allah selesai. Terus masuk ke ba'd fardu kifayah itu kalau sudah belajar minhaj. Dan orang kalau bodoh itu memang senang debat. Orang pinter karena luas ilmunya, dia tahu ini memang ada pendapat seperti ini, malas berdebat, bisa nerima. Nah, orang kalau belajar Safinah itu memang terus ngerasa dirinya faqih. Apalagi apal Safinah, oh Masya Allah ente. Orang kayak saya dulu, lihat orang sholat gini keliru, tidak boleh, tidak sah itu. Karena belajarnya masih Safinah. Begitu masuk Muqaddimah Hadramiyah Abu Syuja, begitu masuk ke Fathul Mu'in, begitu masuk ke Umdah, begitu masuk ke Minhaj, sudah tidak berani nyalakan orang karena hampir semua ada beda pendapat. Ini tidak boleh, mau ngomong tidak boleh, waduh, ada pendapat yang boleh. Ada orang sholat, sujud berapa? Sab'ah. Umirtu an asjuda
ala sab'ati a'dhum, bukan a'dham, a'dhum. Jamaknya a'dham. Ya. Jidat, kemudian asyar ila anfi, ini sunnah, telapak, lutut, sama atrof ini. Terus ada orang sholat, saya ingkari dulu, karena dia ininya nempel gini, tidak gini, kaki ini, tidak sah itu. Di dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ada imam seperti itu, tak tegur langsung. Imam, nggak boleh seperti itu, tak sah ini imam, ngamuk-ngamuk. Sholatnya makmum batal kabeh. Sudah tahu imamnya, kan layak alam makmum, butlan sholat imamnya, ini kelihatan. Batal sholat imamnya, makmumnya batal, imamnya batal, sak batal kabeh sak masjid itu. Ya. Sudah, baru belajar safinah ya segitu. Begitu nyampe Muqaddimah Hadramiyah sudah khilaf Imam Nawawi sama Rafi'i. Imam Rafi'i a'dha sujud kam yang wajib satu, kening pas. Lu ya apa? Gimana orang sujud kening tok? Ya mungkin ente bisa mumbul gini. Katanya ulama fuqaha mengatakan misalnya di batu. Umpama ente taruh di batu badan ente terus ente sujud gini. Jadi ini enggak nempel, enggak nempel. Semua enggak nempel, cuman ini tok yang nempel. Sah indah Rafi'i. Nah iya, terus kadung tak batal no kabeh sak masjid itu. Ya orang kalau bodoh memang gitu. Sari ulingkar. Tapi orang semakin banyak ilmu, semakin bisa menerima perbedaan. Oh ini bisa. Tapi kita harus ayyukum ahsanu amala, di tafsir itu disebutkan mana yang paling ahwat, harus yang paling hati-hati, jangan sembrono ini ada mazhab ini ada ini semuanya dibolehkan. Enggak. Harus kita berpegangan dengan pendapat yang mu'tamad. Hakata. Masalah di agama ini yang muttafaqun alaih ini, kalau kita saya masih dengar Ustadz Ubaidillah Khalid, murid Habib Umar yang pertama yang meninggal baru saja itu. Beliau cerita dia pinter usulnya. Dia bilang kayak gini, kalau umpama ini kertas ya, kita titik yang banyak. Titik yang banyak. Terus ada lingkaran berapa biji. Yang muttafaqun alaih ini cuma berapa biji ini, yang selisahnya ini semua khilaf. Apa yang enggak khilaf? Salat mujma' alaih muttafaqun, tapi cara salat waduh, dari takbirnya aja sudah khilaf. Dari letakkan tangannya aja khilaf. Dari Fatihahnya pakai bismillah apa enggak aja khilaf. Fatihahnya wajib apa tidak aja khilaf. Ayah. Kemudian ruku, doa rukuknya khilaf. Kemudian i'tidal, doanya juga khilaf. I'tidalnya sendiri rukun atau tidak khilaf. Makanya disebut rukun gosir di mazhab Syafi'i, karena di lain bukan gosir, bukan rukun. Wah, panjang kalau mau bahas satu persatu. Ya. Makanya pernah ada satu orang nulis buku ngomong kayak gini. Wajib sholat itu seperti mazhab Imam Malik. Jadi dia itu mengatakan orang kalau sholat itu harus isdal, karena Nabi melakukan sholat Allahu Akbar, jadi bukan gini-gini seperti mazhab Imam Malik. Terus si pendapat ini mengatakan wajib kita sholat seperti ini, kalau tidak batal. Kalau tidak batal. Ditegur. Ada yang membantah tulisan dia ini dengan tulisan seperti ini. Berarti ente telah membatalkan sholatnya apa? Orang Islam Syafi'i se-Indonesia. Batal semuanya. Terus yang bantah ini ketemu ana, tak bilang ente salah bantahannya. Ya biarkan aja dia bilang wajib seperti ini, kalau tidak batal biarkan. Sebagaimana Anda Syafi'i, Al-Fatihah wajib. Berarti kalau nggak pakai Fatihah hukumnya apa? Batal. Berarti ente batalkan orang-orang Turki Abu Hanifah yang mereka nggak pakai Fatihah, yang sunnah menurut mereka, nggak wajib, atau yang lainnya. Tidak bisa seperti itu. Atau nggak usah Fatihahnya, Bismillahnya aja wis.
Bismillah itu syaratnya Fatihah. Fatihah syaratnya sholat. Kalau tidak pakai Bismillah, sholat itu tidak sah. Barang siapa yang sholatnya nggak pakai Bismillah, sah apa tidak? Tidak. Menurut kita. Kalau orang lain, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, bahkan tidak disunahkan. Ya. Bismillah ini ada yang mengatakan sunnah tapi pelan, bukan jahri, bacanya pelan. Ada yang mengatakan sunnah kayak kita Syafi'i wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh pakai basmalah itu. Amin, waladhdallin amin itu mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhabnya Imam Malik. Waladhdallin amin itu mazhab 3 itu. Mazhab Abu Hanifah tidak ada. Makanya kalau ke Turki sholat di masjid jangan ngawur kon. Waladhdallin amin. Waplok tuh kok mburi ya apa. Jare wong Turki cuwawak iki cangkeme memang. Tak boleh, heran mereka lihat ente ngomong amin karena endahum layusan takmin. Waladhdallin amin. Ya. Jadi memang khilaf ada. Jadi kalau anak mengatakan tidak baca Fatihah tidak sah gini-gini bukan berarti sana menggagalkan semua orang. Nah, ini beda pendapat biasa. Wallahu a'lam bishawab. Tarawih 8 rakaat di satu ustadz ini. Satu kali sholat itu 1 jam. Jadi 4 jam lebih tarawih ini. Pokoknya mulai setengah 9-an, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2-an. Jam 9 mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2-an. Jam 1 setengah 2 selesai 4 jam. 8 rakaat. 1 rakaatnya 10 juz. Pokoknya 3 hari sekali. 8 rakaatnya 10 juz. Berarti 2 juz lebih. Jadi 1 kali duduk 1 juz. Melorot dengkulmu ini. Ayo. Ala kulli hal, khair insyaallah.